Jawa Tengah. Sebuah provinsi yang kerap disebut jantung Pulau Jawa. Tanahnya subur, lautnya luas, pegunungannya hijau. Namun di balik keelokan itu, tersimpan luka panjang, catatan bencana yang tak pernah berhenti. Dalam 10 tahun terakhir, 2015 hingga 2025, lebih dari 12.000 bencana terjadi di provinsi ini. Dari banjir, longsor, puting beliung, gempa, hingga rob yang kian merangkak naik. Akibatnya, lebih dari 1.300 jiwa melayang, 9.000 lebih luka-luka, dan 4,5 juta warga terdampak. Kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Mari kita ingat kembali. Tahun 2016, longsor di Banjarnegara menelan 35 korban jiwa dalam satu malam. Tahun 2018, banjir besar di Brebes memaksa 13.000 orang mengungsi. Tahun 2020, pandemi belum reda, Semarang justru dilanda rob terbesar dalam satu dekade. Tahun 2024, giliran Demak yang terendam. Lebih dari 20.000 rumah hancur, kerugian ditaksir 1,2 triliun rupiah. Beberapa wilayah bahkan menjadi simbol bencana. Banjarnegara, dengan rata-rata 60 kejadian longsor setiap tahun. Pekalongan, Demak, dan Pati yang perlahan tenggelam oleh rob. Semarang, ibu kota provinsi, menanggung kerugian 2 triliun rupiah hanya dalam 5 tahun terakhir akibat banjir dan tanah ambles. Cilacap pun dihantui ancaman gempa besar dan tsunami dari Samudra Hindia, dengan lebih dari 300.000 warga berada di zona rawan. Mengapa bencana kian sering dan parah? Data iklim menunjukkan curah hujan ekstrim di Jawa Tengah meningkat 20% dalam 10 tahun terakhir. Suhu udara pun naik rata-rata 0,03 derajat per tahun, bahkan di wilayah Pantura mencapai 0,0375. Alih fungsi lahan memperburuk keadaan, tanah kehilangan daya serap air, banjir dan longsor jadi langganan. Kondisi ini juga memicu krisis pangan. Tahun 2023, kekeringan melanda 78.000 hektar lahan, dengan gagal panen di 25.000 hektar sawah. Bencana yang semula dianggap sekadar fenomena alam, kini jelas terkait dengan krisis tata kelola dan dampak perubahan iklim. Meski pemerintah telah menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk mitigasi, kenyataannya masyarakat tetap jadi korban. Setiap musim hujan, ribuan warga mengungsi. Setiap musim kemarau, ribuan hektar sawah mengering. Pertanyaannya, sampai kapan? Apakah kita hanya akan menunggu setiap musim hujan berubah menjadi musim duka? Apakah kita rela melihat pesisir utara Jawa Tengah hilang dari peta? Eka Melisa, Direktur Program Kemitraan, kondisi tersebut mengkhawatirkan. Pasalnya suhu di Jateng juga mengalami peningkatan 0,03 per tahun. Bahkan di 4 kabupaten kota di wilayah Pantura Jateng peningkatan suhu mencapai 0,0375. Ia berujar peningkatan suhu udara 0,01 saja akan berdampak bagi lingkungan. Berikut penuturan Eka Melisa, Direktur Program Kemitraan. Bahan suhu sih biasanya kalau kita pakai skenario itu sebenarnya skenario IPCC ya, International Panel on Climate Change. Jadi kayak sekelompok ahli saintifik tadi Pak Irawan bilang harus basis sains. Jadi kita lihat dari skenario itu ada kenaikan rata-rata dari 30 tahun terakhir itu sebanyak tadi. Kalau kita pakai skenarionya, saya takut terlalu teknis nih, tapi kalau skenarionya yang kita bilang moderat itu 0,02 derajat Celcius. Tapi itu pun kan kayaknya kecil ya kelihatannya ya Mas ya. Tapi sebenarnya kalau dalam perubahan iklim karena fungsinya global, naik 1,5 derajat Celcius aja itu dampaknya luar biasa besar. Tadi kayak mungkin naiknya permukaan air laut menjadi lebih besar, dan kemudian juga curah hujan jadi sangat bergeser. Kalau kita bisa lihat sekarang kalau musim hujan dia sangat deras gitu ya. Nah, makanya kemarin juga ada banjir, makin banyak. Banjirnya kan tidak hanya dari rob, tapi karena curah hujan yang besar. Tapi juga curah hujannya semakin kecil ketika kemarau. 10 tahun terakhir adalah peringatan keras. Jika tidak ada langkah besar, 10 tahun ke depan bisa jadi lebih kelam. Karena bencana bukan sekadar takdir, tapi konsekuensi dari pilihan manusia.